Kita lihat berita lain, saudara. Di tengah penetapan tarif impor sebesar 19% oleh Amerika kepada Indonesia, salah satu perusahaan manufaktur baja lapis di Indonesia justru mengekspor 10.000 ton baja lapis ke pasar Amerika Serikat. Kegiatan ekspor ini disaksikan langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menargetkan PT Tata Metal memproyeksikan ekspor sepanjang tahun 2025 sebesar 69.000 ton atau mengalami peningkatan sebesar 133% dari total ekspor tahun 2024. Agus menilai langkah ekspor dan optimisme ini menjadi bukti bahwa industri baja nasional masih resilient. Arti yang lebih dalam lagi bahwa perusahaan Tata Logam Group ini dengan berbagai macam dinamika Trump tarif itu masih bisa menembus pasar Amerika walaupun tarifnya waktu itu masih relatif tinggi Jadi kepercayaan yang diberikan oleh Amerika kepada produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu membuat kita bangga dan lega dan tentu ini juga harus menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan manufaktur lain bahwa kita harus resilient, manufaktur tidak boleh cepat putus asa dari apapun dinamika yang dihadapi di lapangan. Produk baja milik Tata Metal Lestari tersebut diekspor ke pasar Amerika senilai 12,6 juta US dollar yang mana dalam operasionalnya bekerja sama dengan perusahaan plat merah Krakatau Steel. Ekspor ke Amerika Serikat ini merupakan bagian dari 30% ekspor produk Tata Metal ke seluruh dunia. Tata Metal sekitar 30% ekspor, dalam negeri 70%. Tentu fokusnya untuk di dalam negeri, karena dalam negeri kita perlu penuhi seperti tadi masukan dan saran dari Pak Menteri bahwa dalam negeri harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah kalau pandangan kan Bapak 70% dalam negeri ya Pak, pandangan 0% tarif AS ke sini untuk ekspor AS ke sini seperti apa Pak? Apakah daya saingnya seperti apa? Daya saingnya tentu dengan 0% versus kita di 19% atau di 50% karena Section 232. Yang kami fokuskan adalah yang disampaikan tadi dari Pak Akbar adalah inovasi dan menjaga kualitas, dan tentunya peran serta pemerintah adalah dengan pemberlakuan SNI. Jadi SNI ini sebagai non-tarif barir juga sebagai keamanan untuk konsumen yang ada di Indonesia. Jadi optimistis ya Pak tetap bisa berdaya saing? Pengusaha selalu optimis. Yang perlu kita sampaikan adalah pembuktian hari ini bahwa produk baja nasional kita itu mempunyai daya saing yang tidak kalah di market global. Ekspor produk baja lapis ini merupakan penanda positif bagi industri dalam negeri agar tetap mampu bersaing di dunia, khususnya Amerika, meski Presiden Donald Trump menetapkan tarif impor kepada Indonesia sebesar 19%. Tim Liputan Kompas TV. Yang ditulis oleh Ibu Bulani dan Pak Ian. Sejumlah hakim di lingkungan Mahkamah Agung menghadiri tausiah yang digelar di Masjid Al-Mahkamah, Mahkamah Agung Jakarta Pusat. Acara ini digelar dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah ini diisi dengan mendengarkan tausiah Ustadz Adi Hidayat yang bertemakan tentang profesi hakim yang dinilai terhormat di mata Tuhan. Diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan. Meski tantangan hakim sangat berat, dipercaya hakim mampu menegakkan nilai-nilai keadilan untuk mendapatkan kemuliaan. Diapresiasi oleh Allah di hari kiamat kelak, melewati hisab dengan cepat seakan-akan nggak ada hisab bagi dirinya, langsung lewat. Indallahi, diberikan tempat di sisi arsy Allah.
Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mahkamah, Yasardin, memang sengaja menggelar tausiah terhadap hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Selain membangun silaturahmi, acara tersebut juga bertujuan meningkatkan integritas hakim. Nah, dengan tema yang kita sudah tetapkan, itu integritas di dalam peradilan. Integritas di peradilan. Cocok sekali tadi beliau apa yang sudah disampaikan, supaya teman-teman kita, bukan saja di Mahkamah Agung sini, tapi di daerah, karena ini live streaming tadi kan kita lakukan, live streaming dan diikuti oleh lebih dari 600 akun menurut informasi yang saya terima. Nah, mudah-mudahan memperkuat apa yang sudah dicanangkan oleh Mahkamah Agung, bahwa setiap hakim, aparat peradilan harus memperkuat integritas, mempertahankan integritas, dan mempunyai integritas yang tinggi di dalam melaksanakan tugas-tugas di peradilan ini. Nah, mudah-mudahan dengan tambahan ilmu dari Ustaz Adi Hidayat, penjelasan-penjelasan juga ayat, semakin mengokohkan tekad kita untuk menjaga integritas itu. Diharapkan, hakim yang hadir mendengarkan tausiah secara langsung ataupun online mampu memperkuat apa yang sudah dicanangkan Mahkamah Agung untuk memperkokoh tekad dalam menjaga integritas dalam tugas memimpin peradilan yang adil. Ihsan Apriansah, Kompas TV, Jakarta.